78 Menara Cukong. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-771 hingga 780. Pengadilan Kemah Teihan. Ketika kepala Balai Pedang Darah mendengar ini, niat membunuh yang mengerikan keluar dari badannya. Dia melangkah maju, dan kultivasinya di tingkat ke-6 menengah Dewa Abadi langsung didorong ke ekstrim. Dia berubah menjadi bayangan sisa dan bergegas menuju Cukong. Dia terlihat memegang pedang panjang berwarna merah darah di tangannya, mengayunkannya sekuat tenaga, langsung menebas ratusan sinar pedang tajam, menebas ke arah Cukong dari segala arah, membentuk sangkar sinar pedang. Master Aula Pisau Darah sangat kejam dan ingin membunuh Cukong dengan satu pukulan. Bahkan orang kuat di tingkat ke-6 awal dari Dewa Abadi akan kesulitan menahan serangan ini. Alasan mengapa Master Aula Pisau Darah ingin membunuh Cukong adalah, pertama, karena kebencian yang terbentuk di domain darah, dan kedua, karena Namong Hong. Sebelum ronde pertama pertarungan peringkat alam abadi, Namong Hong mengiriminya pesan. Selama dia dapat membunuh Cukong di medan perang negeri dongeng, dia tidak hanya akan diberi hadiah puluhan juta batu peri tingkat tinggi, pil peri tingkat rendah tingkat 9, dan senjata peri tingkat rendah tingkat 9, tetapi juga akan mendapatkan dukungan dari cabang Namong Hong. Jika Anda dapat membunuh Cukong, Li Changhai dan Namong Yan, hadiahnya akan meningkat 10 kali lipat. Penguasa Istana Bingpo juga menerima pesan dari Namong Hong, jadi dia juga ingin membunuh Cukong. Cukong menatap cahaya pedang yang mendekat, sekilas tatapan jijai terpancar di matanya. Dia mengepalkan tangan kanannya, menyatukan tenaga dan badannya menjadi satu, dan dengan kekuatan dahsyat, dia tiba-tiba menghantam ke depan. Ledakan. Terdengar suara benturan. Master Aula Pisau Darah datang dengan cepat, lalu pergi lebih cepat lagi, bagaikan layang-layang yang talinya putus, menghantam dengan keras ke kejauhan dengan jejak darah merah cerah. Meskipun Cukong tidak menggunakan jurus abadi apapun pada pukulan sebelumnya, namun dengan kesatuan tenaga dalam dan badannya, dia sebanding dengan seorang abadi kuat di akhir tingkat ke-6. Kekuatan tinju yang mengerikan itu tidak hanya menghancurkan sangkar pedang dengan kekuatannya yang dahsyat, tetapi juga melukai Master Aula Pisau Darah dengan pareh. Ketika Master Istana Jiwa Es melihat ini, wajahnya berubah drastis dan dia berteriak, bagaimana kekuatan bertarungmu bisa begitu kuat? Saat domain darah dibuka, kultivasi Cukong bahkan belum mencapai alam yang mulia abadi. Hanya dalam waktu singkat, namun tingkat kultivasinya telah mencapai akhir tingkat ke-5 dari Dewa Abadi, dan badan fisiknya pun sama kuatnya. Dengan kesatuan ki dan badan, kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang abadi yang kuat di akhir level ke-6. Monster yang tak tertandingi, apalagi pernah melihatnya, penguasa Istana Bingpo pun belum pernah mendengarnya. Awalnya, dia tidak mengerti mengapa Namong Hong menawarkan syarat yang begitu menguntungkan untuk membunuh Cukong. Sekarang, dia mengerti. Anak ini terlalu jahat, kau dan aku harus bekerja sama untuk melepaskan kekuatan tempur terkuat. Teriak Master Istana Jiwa Es kepada Master Aula Pisau Darah. Setelah berkata demikian, dia memimpin jalannya teknik rahasia itu. Energi spiritual yang dikaitkan dengan es di sekitarnya berkumpul bersama dan berubah menjadi pola-pola es misterius, yang tertanam di badannya, sehingga kekuatannya pun meningkat pesat. Di bawah pengaruh teknik rahasia, tingkat kultivasi penguasa Istana Bingpo secara paksa dinaikkan dari tahap tengah tingkat ke-6 penguasa abadi ke tahap akhir tingkat ke-6 penguasa abadi. Di sisi lain, Master Aula Pisau Darah juga menggunakan metode rahasia serupa untuk secara paksa menaikkan kultivasinya ke tingkat ke-6 akhir dari Dewa Abadi. Dengan niat membunuh yang mengerikan, kedua pria itu menyerang Cukong dari kiri dan kanan. Cukong tetap tenang, memegang pedang naga langit, dan mengambil inisiatif untuk menemuinya. Dentang, 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 suara benturan logam yang memekakkan telinga terdengar. Ketiganya bertarung bolak-balik, dan dalam sekejap mata, mereka telah bertarung beberapa ronde. Meskipun Kepala Aula Jiwa Es dan Kepala Aula Pisau Darah keduanya telah menggunakan teknik rahasia untuk membawa kekuatan tempur mereka ke tingkat yang sama dengan Cukong. Namun Cukong yang berlatih perjalanan naga 10.000 mil bergerak jauh lebih cepat dibanding kedua orang lainnya. Setelah beberapa putaran, Cukong tidak terluka. Namun Kepala Aula Jiwa Es dan Kepala Aula Pisau Darah berdarah dan terluka pareh. Keduanya saling berpandangan dan tahu bahwa mereka tidak bisa terus seperti ini, jadi mereka serentak melancarkan serangan terkuat mereka, berniat membunuh Cukong dalam satu gerakan. Teknik Pedang Naga Es. Pedang berdarah menghancurkan dunia.
Diikuti oleh dua teriakan keras. Energi peri agung yang dikaitkan dengan es dan energi darah, seolah dipanggil oleh panggilan yang mematikan, berkumpul bersama dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, ia mengembun menjadi naga es sepanjang ratusan meter dan bayangan pedang besar berwarna merah darah, melepaskan kekuatan yang amat mengerikan. Di bawah desakan penuh dari Master Aula Jiwa Es dan Master Aula Pisau Darah, naga es dan bayangan pisau berwarna darah, dengan kekuatan yang mencengangkan, menghantam ke arah Cukong dengan ganas. Serangan ini cukup untuk mengancam seorang prajurit kuat di awal level ke-7 dari Dewa Abadi. Cukong mengangkat bibirnya dengan jijai. Terlalu lemah. Aku bahkan tidak bisa menggunakan 60% kekuatanku untuk menghadapimu. Perkataannya sama sekali tidak berlebihan, tetapi benar adanya. Jika dia menggunakan semua kartu asnya, bahkan seorang pendekar kuat di akhir level ke-7 Dewa Abadi tidak akan menjadi lawannya. Oleh karena itu, menghadapi naga es yang menyerang dan bayangan pedang berwarna darah, Cukong tidak hanya tidak menggunakan sihir darah, tetapi juga tidak menggunakan pedang bintang 7. Sebaliknya, dia langsung mengayunkan pedang langit naga dan melakukan teknik 6 pedang langit misterius. Ledakan. Saat pedang naga langit menebas, langit dan bumi tiba-tiba berubah warna. 6 atribut energi peri yang berbeda dari seluruh penjuru, yaitu emas, kayu, air, api, tanah, dan angin, berkumpul bersama dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, 5 hantu pedang surgawi besar mengembun di langit. Lalu, kelima hantu pedang surgawi itu saling tarik-menarik, membentuk formasi 6 pedang surgawi mendalam yang dahsyat, memancarkan kekuatan pedang dahsyat yang dapat mencapai langit. Dengan berkah dari 6 hukum perantara langit dan bumi yang berbeda, formasi 6 pedang langit mendalam membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan menebas udara. Ledakan. Saat berikutnya, formasi pedang Liu Xuantian bertabrakan hebat dengan naga es dan bayangan pisau berdarah. Beberapa retakan ruang besar tiba-tiba muncul di kekosongan di sekitarnya. Di bawah tatapan ngeri dari Master Aula Jiwa Es dan Master Aula Pisau Darah, formasi 6 pedang surgawi mendalam, dengan keunggulan mutlaknya, menghancurkan naga es dan bayangan pisau berdarah inci demi inci, lalu melesat ke arah mereka dengan kekuatan yang tak berkurang. Aduh, aduh, dua jeritan yang sangat melengking terdengar. Master Istana Jiwa Es dan Master Aula Pisau Darah menghantam dengan keras ke kejauhan. Ketika mereka mengamati lebih dekat, mereka melihat kedua lelaki itu berlumuran darah. Darah itu terus mengalir keluar seperti sungai, mewarnai tanah menjadi merah. Melalui noda darah, orang bahkan dapat melihat tulang-tulang yang patah dan organ-organ dalam yang hancur, yang sungguh sangat menyeramkan. Cukong berdiri di depan kepala Aula Jiwa Es dan kepala Aula Pisau Darah, menatap mereka, dan berkata dengan acuh tak acuh. Kalian berdua ingin membunuhku karena perintah Namong Hong. Master Istana Jiwa Es dan Master Aula Pisau Darah dengan cepat menyangkalnya. Cukong mensibir, tidak mengakuinya. Kalau begitu aku tidak punya pilihan selain menggunakan beberapa cara. Begitu dia selesai berbicara, tatapan mata Cukong tiba-tiba terfokus, dan kekuatan jiwa yang sangat besar langsung melonjak keluar, menyerang pikiran Master Istana Bingpo dan mengerahkan teknik pencarian jiwa. Kekuatan jiwa penguasa Istana Bingpo tidak sebaik milik Cukong. Belum lagi, dia kini terluka parah dan hanya punya satu nafas lagi, membuatnya sama sekali tidak bisa membela diri. Saat berikutnya, Cukong menyerbu pikiran penguasa Istana Bingpo. Saat teknik pencarian jiwa diaktifkan, kenangan tentang Master Istana Jiwa Es terlintas dalam benak Cukong. Dalam sekejap, dia menemukan ingatan Namong Hong yang tengah menyampaikan pesan kepada penguasa Istana Bingpo. Ketika dia melihat Namong Hong ingin membunuh bukan hanya dirinya sendiri tetapi juga Li Changhai dan Namong Yan, matanya tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang sangat dingin. Cukong keluar dari pikiran Master Istana Jiwa Es, lalu memukul kepalanya dengan telapak tangan, lalu berbalik menatap Master Istana Pisau Darah dan menggunakan teknik pencarian jiwa lagi. Meskipun Master Aula Pisau Darah bertarung dengan keras, Chu Hongqi, yang tingkat jiwanya sudah mencapai puncak tingkat ke-9 dari jiwa abadi, bukanlah tandingannya. Dalam sekejap mata, Cukong berhasil menembus pertahanan jiwa Master Aula Pisau Darah dan menyerbu pikirannya. Sesaat kemudian, dia menemukan pesan Namong Hong dalam ingatan Master Aula Pisau Darah. Pengadilan Kemah Teihan. Cukong mendengus dingin, lalu mengayunkan telapak tangan kanannya lagi dan menghantam kepala ketua Balai Pisau Darah. Di luar medan pertempuran Blood Domain,
dia merasakan beberapa tatapan jahat dan menduga bahwa Namong Hong kemungkinan besar berada di belakang orang-orang ini. Setelah diverifikasi, tebakannya memang benar. Kata-kata mencari kematian yang keluar dari mulut Cukong tidak hanya ditujukan kepada Master Istana Bingpo dan Master Balai Pisau Darah, tetapi juga ditujukan kepada Master Pavilion Jinyan, Master Sekte Lei Guang dan orang-orang jahat lainnya, terlebih lagi kepada Namong Hong. Namong Hong telah memprovokasinya lagi dan kini sudah masuk dalam daftar orang yang akan dibunuhnya. Di masa depan, dia pasti akan membunuhnya. Cukong dengan santai mengumpulkan senjata sihir dan cincin penyimpanan milik Master Istana Jiwa Es dan Master Aula Pisau Darah, memadatkan dua bola api, lalu membakar badan kedua pria itu hingga menjadi abu. Kemudian, Cukong mengerahkan kekuatan jiwanya dan menyelidiki cincin penyimpanan milik Master Istana Jiwa Es dan Master Aula Pisau Darah. Sebagai pendekar kuat di tahap tengah tingkat ke-6 Dewa Abadi dan Juru Mudi dua pasukan teratas di alam abadi ke-7, cincin penyimpanan milik Master Istana Jiwa Es dan Master Balai Pisau Darah dipenuhi dengan sejumlah besar harta karun alam, ramuan, dan artefak abadi, dengan nilai total lebih dari 10 juta batu abadi berkualitas tinggi. Pada saat yang sama, Cukong juga menemukan 6 bola ruang di cincin penyimpanan dua orang itu. Dia membalikkan tangan kanannya, mengeluarkan 6 bola angkasa, dan mendesak kekuatan jiwanya untuk menyelidikinya. Sayangnya, peta rute di 6 bola angkasa itu sama dengan peta rute di tangannya. Cukong menggelengkan kepalanya pelan, menyingkirkan cincin penyimpanan, lalu mengalihkan pandangannya ke dua bola ruang angkasa yang mengambang di kehampaan yang jauh. Dia melintas di depan dua bola angkasa itu dan mendesak kekuatan jiwanya untuk menyelidikinya. Salah satu peta rute itu persis seperti yang hilang dari Cukong. Akhirnya selesai. Senyuman muncul di bibir Cukong. 7 peta tidak lengkap yang berbeda disatukan menjadi peta lengkap dalam pikirannya. Cukong bergegas menuju area inti medan perang sesuai peta rute. Medan perang di negeri dongeng sangatlah luas, dan tidak mudah bagi para kultivator yang memasuki medan perang untuk bertemu satu sama lain. Selain itu, semua biksu ingin menyusun peta rute lengkap dan mencapai inti medan perang secepat mungkin. Oleh karena itu, kemungkinan Li Changhai dan Namong Yan bertemu dengan Master Pavilion Jinyan dan Master Sekte Lei Guang tidaklah tinggi. Bahkan jika mereka bertemu dengan mereka, kecuali keempat orang itu, yaitu Master Pavilion Api Emas, Master Sekte Cahaya Guntur, Master Sekte Jahat Surgawi, dan Master Istana Bayangan Bulan, berada di sana bersama, tidak akan menjadi masalah bagi Li Changhai dan Namong Yan untuk kabur dengan kekuatan mereka saat ini. Yang perlu dilakukan Cukong sekarang adalah pergi ke area inti dan menunggu Li Changhai dan Namong Yan tiba untuk mencegah keduanya dikepung. Dengan panduan peta rute yang lengkap, Cukong mencapai area inti hanya dalam waktu 2/4 jam. Di tengah area tersebut berdiri sebuah panggung batu besar, bersinar dengan lingkaran cahaya 9 warna. 9 atribut energi, emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya dan kegelapan, saling melengkapi, yang sangat aneh. Platform batu ini disebut Feng Xiantai, dan merupakan ujian kedua di medan perang negeri dongeng. Ada 100 anak tangga batu di dasar teras Feng Xian. Hanya mereka yang menaiki teras Feng Xian yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian akhir dan menentukan peringkat di negeri dongeng. Mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat, Cukong adalah orang pertama yang menyusun peta rute lengkap dan bergegas ke area inti. Jika kultivator lain, mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan itu, segera naik ke panggung abadi, dan memperluas keunggulan mereka. Namun Cukong tidak melakukannya. Ia duduk bersila di bawah Feng Xiantai, bermeditasi dan mengatur napasnya, dengan tenang menunggu kedatangan Li Changhai dan Namong Yan. Setengah jam kemudian, 2 aliran cahaya tiba di area inti satu demi satu. Mereka adalah pemimpin Pavilion Pedang, pemimpin 4 kekuatan teratas di alam abadi kelima, dan pemimpin Sekte Lingyun, sebuah sekte di alam abadi kelima yang kekuatannya hanya sedikit lebih lemah dari Pavilion Pedang. Kultivasi mereka berdua telah mencapai puncak level ke-7 awal Dewa Abadi. Kecepatan anak ini ternyata lebih cepat dari Master Pavilion ini. Master Pavilion Pedang dan bilah menatap Cukong, kilatan dingin melintas di matanya. Di luar medan pertempuran negeri dongeng, di antara beberapa tatapan dingin yang diarahkan ke Cukong, satu datang dari Master Pavilion Pedang. Seperti halnya Master Istana Bingpo dan lainnya, dia juga menerima pesan dari Namong Hong.
Tepat ketika pemimpin paviliun pedang tengah berpikir apakah akan segera berhadapan dengan Cukong, pemimpin sekte Lingyun di sampingnya bergerak bagai kilat, melangkah ke panggung penyegelan abadi dalam sekejap, dan memanjat dengan seluruh kekuatannya. Kamu beruntung. Aku akan datang untuk mengambil nyawamu setelah aku menyelesaikan ujian terakhir. Pemimpin paviliun pedang dan bilah mendengus dalam hatinya, lalu melangkah ke panggung penyegelan abadi dan mengejar pemimpin sekte Lingyun. Cukong menatap punggung Master Paviliun Pedang dan mensibir dalam hatinya. Dia tidak mempunyai dendam terhadap Master Paviliun Pedang, jadi tentu saja dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Namun jika Master Paviliun Pedang bertekad mencari Kemah Teihan, maka jangan salahkan dia karena bersikap kejam. Cukong menutup matanya dan terus menunggu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berdatangan ke daerah inti. 3 peserta lainnya dari alam abadi kelima melihat bahwa Master Paviliun Pedang dan Master Sekte Lingyun sudah mulai memanjat panggung penyegelan abadi. Tanpa ragu-ragu, mereka melangkah ke tangga batu dengan tegas dan memanjat dengan sekuat tenaga. Master Paviliun Jin Yan dan Master Sekte Lei Guang dari alam abadi ke-6 juga telah tiba. Keduanya melihat bahwa Cukong sedang menunggu Li Changhai dan Nangong Yan, jadi mereka tidak terburu-buru untuk bertindak. Sebaliknya, mereka duduk bersila dan mulai bermeditasi serta mengatur napas, menyesuaikan kondisi mereka sendiri ke puncak. Dengan kekuatan Master Paviliun Pedang, dia memiliki peluang untuk maju ke babak pertama pertarungan peringkat alam abadi, jadi dia sangat ingin memanjat panggung penyegelan abadi. Akan tetapi, dengan kekuatan Master Paviliun Jin Yan dan Master Sekte Lei Guang, mereka sama sekali tidak mampu bersaing untuk memperebutkan posisi negeri dongeng kelima. Tujuan mereka berdua hanyalah mempertahankan peringkat alam abadi ke-6. Oleh karena itu, Master Paviliun Jin Yan dan Master Sekte Lei Guang tidak terburu-buru untuk mendaki Fengxiantai. Mereka berencana untuk menunggu Cukong, Li Changhai, dan Nangong Yan tiba, lalu memusnahkan mereka bertiga sekaligus untuk mendapatkan hadiah besar yang ditawarkan oleh Nangong Hong. Setelah beberapa saat, beberapa aliran cahaya lagi melesat keluar dari arah yang berbeda. Jika diperhatikan dengan saksama, orang-orang yang datang adalah Li Changhai, Nangong Yan, pemimpin Sekte Tianxia, penguasa Istana Yuying, dan Tetua Agung Sekte Tianxia. Awalnya, dengan kekuatan Tetua Agung Sekte Tianxia, dia tidak akan bisa mendapatkan tempat untuk berpartisipasi dalam putaran pertama turnamen peringkat alam abadi. Namun Cukong telah membunuh Tetua Agung Paviliun Api Emas dan Tetua Agung Sekte Cahaya Guntur di Gua Danzen, sehingga tempat itu diberikan kepada Tetua Agung Sekte Tianxia. Li Changhai dan Nangong Yan merasakan niat membunuh di sekitar mereka dan segera memahami situasi di hadapan mereka. Keduanya memandang Cukong dan menduga bahwa Cukong telah menunggu mereka. Kalau tidak, dengan kekuatan Cukong, dia pasti sudah bisa mendaki Fengxiantai sejak lama. Perasaan hangat mengalir dalam hati Li Changhai dan Nangong Yan. Dengan murid-murid seperti ini, apalagi yang bisa saya minta? Sekarang semua orang sudah ada di sini, saatnya untuk mengantar kalian pulang. Master Paviliun Jin Yan mensibir. Setelah berkata demikian, dia bersama dengan pemimpin Sekte Lei Guang, pemimpin Sekte Tianxia, pemimpin Istana Yueying, dan sesepuh Agung Sekte Tianxia, mengepung Cukong, Li Changhai, dan Nangong Yan. Niat membunuh yang mengerikan, bagaikan badai yang mengamuk, melanda langit dan bumi. Menurut pendapat 5 Master Paviliun Jin Yan, jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka bahkan dapat mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat tengah tingkat ke-7 Dewa Abadi. Cukong dan 2 orang lainnya ditakdirkan mati, tidak ada kesempatan untuk kabur. Mereka tampaknya telah melihat adegan di mana Cukong dan 2 orang lainnya berlutut dan memohon belas kasihan. Namun, apa yang tidak diduga oleh kelima orang Master Paviliun Jin Yan adalah bahwa Cukong sama sekali tidak menganggap serius mereka. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Selama kalian segera mundur dari medan perang alam abadi, aku bisa berpura-pura bahwa apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi." Master Paviliun Jin Yan tertegun sejenak, lalu dia mengangkat kepalanya dan tertawa, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. "Hahaha, kamu tidak takut, konyol. Apakah kamu berbicara omong kosong?" Keempat pemimpin Sekte Lei Guang juga mulai mengejek. "Kamu sudah hampir mati, tapi masih berani bicara omong kosong. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara menulis kata kematian. Mengancam kami. Kau pikir kau siapa? Jika Wang Haiyuan tidak campur tangan,
kalian bertiga akan mati di luar gua surga dan Zen hari itu. Benar sekali, aku telah membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Kau seharusnya merasa puas. Cukong mendengar apa yang dikatakan oleh 5 orang Master Pavilion Jinyan, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi kamu bersikeras mencari kematian, jadi kamu tidak bisa menyalahkan kami, guru dan murid. Setelah itu, dia menoleh ke Li Changhai dan Namong Yan dan berkata, serahkan Master Istana Bayangan Bulan kepada guru, serahkan Tetua Agung Sekte Tianxia kepada istri guru, dan serahkan 3 orang sisanya kepadaku. Begitu kata-kata itu terucap, mereka bertiga menyerang secara bersamaan. Gugup yang pemberani. Ketika kelima orang termasuk Master Pavilion Jinyan melihat kejadian ini, mereka menjadi sangat geram. Sebelum mereka sempat bergerak, Cukong dan 2 orang lainnya sudah berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Apakah mereka benar-benar mengira mereka adalah mangsa yang mudah? Pertama-tama, aku akan menghancurkan kultivasi ketiga orang ini. Aku akan membuat mereka merasakan apa artinya tidak bisa hidup atau mati. Kata Master Pavilion Jin Yan sambil menggertakkan giginya. Keempat orang lainnya mengangguk, dengan pikiran yang sama. Dor, dor, dor. Saat berikutnya, beberapa suara tabrakan terdengar. Keempat pria yang dipimpin oleh Master Pavilion Jinyan mengira mereka dapat dengan cepat mengalahkan Cukong dan 2 orang lainnya, tetapi begitu mereka bertarung, mereka tahu bahwa mereka salah. Tetua Agung Sekte Tianxia menatap Namong Yan dengan kaget. Kultivasimu ternyata telah mencapai tahap akhir kelima dari Dewa Abadi. Sebagai yang terlemah di antara kelimanya, tingkat kultivasinya hanya berada di tingkat tengah kelima dari Dewa Abadi, lebih rendah dari Namong Yan. Master Istana Bayangan Bulan menatap Li Changhai dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kultivasimu ternyata telah mencapai puncak tingkat ke-6 akhir dari Dewa Abadi. Istana Bayangan Bulan merupakan kekuatan terlemah dari 4 kekuatan teratas di alam abadi ke-6. Oleh karena itu, tingkat kultivasi Master Istana Bayangan Bulan baru saja memasuki tingkat ke-6 akhir Dewa Abadi, yang juga lebih rendah dari Li Changhai. Master Pavilion Jinyan, Master Sekte Lei Guang, dan Master Sekte Tianxia membuka mata lebar-lebar dan menatap Cukong dengan tak percaya. Kalian, yang telah menyatu dengan Qi, sebenarnya sama kuatnya dengan kami bertiga. Bagaimana ini mungkin? Sebelum kelima orang itu bisa pulih dari keterkejutan mereka, Cukong, Li Changhai dan Namong Yan menyerang lagi. Mereka berlima dengan cepat mengeluarkan kemampuan mereka hingga batas maksimal dan melawan balik dengan sekuat tenaga. Ledakan, 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 suara konfrontasi terdengar tiada henti. Dalam sekejap mata, ke-8 orang itu telah bertarung beberapa ronde. Cukong, Li Changhai, dan Namong Yan memiliki keunggulan dan berhasil mengalahkan keempat pria yang dipimpin oleh Master Pavilion Jinyan. Hanya dalam beberapa putaran, mereka berlima telah menderita cedera serius. Semuanya, gunakan kartu truf kalian. Aku tidak percaya mereka bertiga dapat menahan serangan terkuat kita. Master Pavilion Jin Yan berteriak frustrasi. Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin dalam memperlihatkan rahasia Pavilion Api Emas, secara paksa meningkatkan kultivasinya ke tingkat ke-7 awal dari Dewa Abadi. Keempat lainnya juga mengungkapkan kartu truf mereka, baik dengan meningkatkan kultivasi mereka secara paksa atau meningkatkan kekuatan keterampilan sihir mereka. Segera setelah itu, keempat orang termasuk Master Pavilion Jinyan menggunakan keterampilan abadi terkuat mereka untuk menyerang Cukong, Li Changhai dan Namong Yan masing-masing. Api keemasan membakar langit, tebasan pedang menggelegar. Tombak langit iblis, teknik pedang bulan beku, pedang darah. Li Changhai dan Namong Yan melihat ini dan ingin membantu Cukong, tetapi mereka melihat Cukong melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku bahkan tidak bisa menggunakan 80% kekuatanku untuk menghadapi 3 Tuan Pavilion Jinyan. Tuan dan istri Tuan bisa menghadapi lawan kalian sendiri. Li Changhai dan Namong Yan merasa lega setelah mendengar ini. Karena Cukong berkata bahwa ketiga penguasa Pavilion Jinyan bukanlah lawannya, maka mereka pasti bukan. Seketika, Li Changhai dan Namong Yan mengalihkan pandangan mereka ke Master Istana Bayangan Bulan dan Tetua Agung Sekte Tianxia. Cahaya dingin bersinar di mata mereka. Pedang surgawi misterius. Li Changhai terlihat memegang pedang ajaib di tangannya dan menebasnya dengan seluruh kekuatannya.
Energi pedang yang agung itu melesat langsung ke angkasa dan berubah menjadi ratusan aura pedang yang amat tajam, membelah kehampaan dan membunuh ke arah Master Istana Bayangan Bulan dengan niat pedang yang tak tertandingi. Tianxuan Sword Gang merupakan keterampilan abadi surgawi tingkat menengah dengan kekuatan yang mencengangkan. Li Changhai, yang telah mengolahnya dengan sempurna, dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan orang kuat di tahap tengah tingkat ketujuh Dewa Abadi belum tentu bisa menjadi lawannya. Di sisi lain, Namong Yan menggunakan metode rahasia keluarga Namong, Badan Perang Belantara Selatan. Ledakan, kekuatan berdarah dan mendominasi meledak dari badannya, menyapu langit dan bumi. Sosok Namong Yan tiba-tiba membengkak, badannya dipenuhi rune misterius, memancarkan aura mendominasi, seperti dewa perang wanita. Pada saat yang sama, momentumnya mulai meningkat terus-menerus, dan level kultivasinya langsung dinaikkan secara paksa dari akhir level ke-5 Dewa Abadi ke akhir level ke-6 Dewa Abadi. Saat berikutnya, Namong Yan mengayunkan pedang perak, memotiong 9 bunga teratai es yang indah, dan menghantamkannya dengan keras ke arah sesepuh agung Sekte Tianxia. Master Pavilion Jin Yan, Master Sekte Lei Guang, dan Master Sekte Tianxia merasakan kekuatan serangan dari Li Changhai dan Namong Yan, dan wajah mereka berubah drastis. Ketiganya telah mengantisipasi nasib penguasa Istana Bayangan Bulan dan Tetua Agung Sekte Tianxia, dan mereka tak dapat menahan perasaan lega di hati mereka. Untungnya, lawan mereka bukanlah Li Changhai dan Namong Yan, kalau tidak mereka akan berada dalam bahaya. Namun saat pikiran itu terlintas di benak mereka, serangan Chu Hongqi berikutnya bagaikan baskom berisi air dingin yang membekukan mereka hingga ke tulang. Pedang penjangkau langit 7 bintang. Chu Kong terlihat menggenggam pedang naga langit dengan erat, menyalurkan kekuatan abadi dan kekuatan fisik dalam badannya hingga ke titik ekstrim, lalu menyuntikkannya ke dalam pedang. Ledakan, langit dan bumi berguncang dan kehampaan meledak. Energi spiritual emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur dalam radius 10.000 meter tampaknya telah dipanggil secara fatal dan dikumpulkan bersama secara gila-gilaan. Dalam sekejap, langit menjadi gelap, dan 7 hantu pedang besar mengembun dan muncul, berdiri di awan, memancarkan kekuatan pedang yang menembus langit dan bumi. Ketika seseorang mengolah pedang langit 7 bintang ke tahap awal, seseorang dapat memadatkan hantu pedang ilahi 7 bintang. Chu Kong sudah mengolah pedang langit 7 bintang ke tingkat keberhasilan yang rendah dan dapat memadatkan 7 bayangan pedang ilahi 7 bintang sekaligus. Dengan berkah dari 7 hukum perantara langit dan bumi, 7 permata pada 7 hantu pedang memancarkan lingkaran cahaya 7 warna yang mempesona. 7 atribut energi saling melengkapi, membuat kehampaan menjadi 7 warna, dan kekuatan yang mengerikan mengguncang bumi. Saat pedang naga langit menebas ke bawah, 7 bayangan pedang dewa, yang membawa kekuatan dewa yang tak tertandingi, menebas dengan ganas keterampilan sihir yang dipertunjukkan oleh Master Pavilion Jin Yan, Master Sekte Lei Guang, dan Master Sekte Tianxia. Kemanapun bayangan pedang ajaib itu lewat, ruang terkoyak dan kekuatan pedang mencapai langit. Ledakan. Dalam sekejap mata, keterampilan sihir semua orang bertabrakan di udara, dan dampak energi yang mengerikan melanda dunia dengan kekuatan yang mengerikan. Karena suaranya yang keras sekali, keempat orang termasuk Master Pavilion Pedang dan Master Sekte Lingyun, yang tengah memanjat Feng Xiantai dengan sekuat tenaga, tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan menoleh untuk melihat. Ratusan aura pedang tajam tidak hanya menghancurkan keterampilan sihir Master Istana Bayangan Bulan, tetapi juga menghancurkannya bersama-sama, mengubah langit menjadi hujan darah. 9 teratai es yang cantik, dengan kekuatannya yang luar biasa, menghancurkan keterampilan abadi dari sesepuh agung Sekte Tianxia, dan kemudian membunuhnya dengan kekuatan mereka yang tak berkurang. Yang paling mengejutkan keempat orang termasuk Master Pavilion Pedang dan Master Sekte Lingyun adalah bahwa 7 hantu pedang dewa yang besar, setelah kebuntuan singkat dengan keterampilan sihir Master Pavilion Api Emas, Master Sekte Cahaya Guntur, dan Master Sekte Tianxia, berhasil menguasai dan menghancurkan keterampilan sihir ketiga orang itu sedikit demi sedikit. Aduh, 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 pemimpin Pavilion Jin Yan, pemimpin Sekte Lei Guang, dan pemimpin Sekte Tianxia berteriak pada saat yang sama, dan badan mereka jatuh dengan berat ke kejauhan seperti layang-layang yang talinya putus, berlumuran darah merah cerah. Setelah mengamati dengan seksama, mereka melihat 3 orang tergeletak di genangan darah. Mereka sangat lemah dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Sungguh keterampilan abadi yang mengerikan.
Di platform penyegelan abadi, pandangan aneh melintas di mata pemimpin Sekte Lingyun. Saya khawatir kemampuan bertarung anak ini tidak lebih lemah dari seorang abadi agung di tahap tengah tingkat ke-7. Kapan penjahat yang tak tertandingi seperti itu muncul di alam abadi ke-8? Li Changhai telah menemukan harta karun. 3 orang lainnya di platform Fengxian juga angkat bicara. Master Pavilion Pedang menyipitkan matanya sedikit rasa dingin melintas di matanya, dan dia berpikir dalam hati. Tidak heran Namong Hong ingin membunuh Cukong. Bakat anak ini benar-benar mengerikan. Jika dia terus berkembang, dia kemungkinan besar akan memasuki ranah Kaisar Abadi. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk terus berkembang. Ketika Master Pavilion ini melewati ujian akhir dan berkompetisi untuk putaran pertama turnamen peringkat alam abadi, itu akan menjadi kematiannya. Master Pavilion Pedang berbalik dan terus memanjat ke atas. Melihat ini, keempat pemimpin Sekte Lingyun segera berbalik dan berusaha sekuat tenaga untuk mengejar pemimpin Pavilion Daojian. Di bawah panggung penyegelan abadi, Master Pavilion Jin Yan, Master Sekte Lei Guang, dan Master Sekte Tianxa terbaring di genangan darah, seluruh badan gemetar ketakutan. Sebelum memasuki medan perang negeri dongeng, mereka bertiga berpikir untuk memusnahkan Cukong, Li Changhai, dan Namong Yan dalam satu gerakan, memperoleh hadiah besar yang ditawarkan oleh Namong Hong dan dukungan dari cabang Namong Hong. Hasilnya, bahkan ketika mereka bertiga bergabung dan mengeluarkan kekuatan terkuat mereka tetap tidak sebanding dengan Cukong sendirian. Belum lagi memusnahkan Cukong, Li Changhai dan Namong Yan. Tuan Chu, tolong ampuni nyaweku. Alasan mengapa aku menyerangmu sepenuhnya karena aku dipaksa oleh Namong Hong. Aku bersedia memimpin Pavilion Jinyan untuk tunduk kepada Tuan Chu. Aku hanya memohon kepadamu untuk mengampuni nyaweku. Pemimpin Pavilion Jinyan memohon belas kasihan dengan rendah hati. Pemimpin Sekte Lei Guang dan pemimpin Sekte Tianxa juga dengan cepat memohon belas kasihan. Saya tidak berniat menjadi musuh Tuan Muda Chu. Hanya karena Namong Hong mengancam nyawa keluarga saya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan terhadap Tuan Muda Chu. Kami, Sekte Lei Guang, bersedia menjadi pelopor Tuan Muda Chu dan menunggu perintahnya. Saya juga bersedia memimpin Sekte Tianxia dan tunduk kepada Tuan Muda Chu. Di masa depan, jika Tuan Muda Chu menyuruh saya pergi ke timur, saya akan pergi ke timur. Jika Tuan Muda Chu menyuruh saya pergi ke barat, saya akan pergi ke barat. Pavilion Jinyan, Sekte Lei Guang, dan Sekte Tianxia adalah 3 kekuatan terkuat di alam abadi ke-6. Mengendalikan mereka sama saja dengan mengendalikan seluruh alam abadi ke-6. 3 penguasa Pavilion Jinyan awalnya berpikir bahwa jika mereka memimpin Pavilion Jinyan, Sekte Lei Guang, dan Sekte Tianxia untuk menyerah, Cukong akan tergoda. Akibatnya, Cukong bahkan tidak melihat ke arah mereka, dan dengan santai menebas 3 aura pedang tajam, yang langsung menyapu leher mereka. Saat berikutnya, ketiga pemimpin Pavilion Jinyan dipenggal, dan kepala mereka terguling seperti bola. Ketiga lelaki itu matanya terbelalak, wajah mereka dipenuhi penyesalan. Kalau saja mereka tahu bahwa Cukong begitu kuat, mereka tidak akan berani menyerang Cukong meskipun mereka memiliki 100 keberanian. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia, dan setiap orang harus menanggung konsekuensi dari pilihannya sendiri. Pada titik ini, kelima petarung dari alam abadi ke-6 telah meninggal. Asalkan seseorang dari negeri peri lain naik ke platform penyegelan abadi dan lulus ujian akhir, maka peringkat negeri dongeng ini akan langsung turun ke peringkat terakhir dan menjadi negeri dongeng ke-9. Hahaha, asal aku bisa naik ke panggung penyegelan abadi, lulus ujian akhir, dan meninggalkan namaku di monumen abadi nomor 6, alam abadi ke-8 ku akan mampu menggantikan alam abadi ke-6. Li Changhai tertawa terbahak-bahak, sangat bahagia. Meningkatkan peringkat 2 alam negeri dongeng sekaligus, pencapaian seperti itu sudah cukup untuk mendapatkan pengakuan dari keluarga Namong dan memungkinkan Namong Yan kembali ke keluarga. Cukong menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, menggantikan alam abadi ke-6 tidaklah cukup. Jika Anda ingin keluarga Namong memperhatikan Anda harus bersaing di babak pertama pertarungan peringkat alam abadi. Li Changhai dan Namong Yan keduanya terkejut ketika mendengar ini. Apakah kau ingin langsung menggantikan alam abadi ke-5? Li Changhai berkata dengan kaget. Namong Yan menunjukkan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Basis kultivasi Master Pavilion Pedang dan Master Sekte Awan Roh telah mencapai puncak level ke-7 awal dari Yang Mulia Abadi.
Tiga peserta lainnya dari alam abadi kelima juga sangat kuat. Mereka jauh dari sebanding dengan 5 orang Master Pavilion Api Emas. Selain itu, kelima Master Pavilion Pedang kini telah naik ke bagian kedua dari Ceiling Immortal Platform. Akan sangat sulit untuk mengejar mereka dan merebut kesempatan untuk meninggalkan namamu di monumen abadi nomor 5 dari mereka. Cukong menatap mereka berdua dengan pandangan meyakinkan. Tuan, istri Tuan, serahkan semuanya padaku. Saat kalian naik ke panggung abadi penyegelan, aku akan meninggalkan namaku di monumen abadi nomor 5. Setelah berkata demikian, Cukong bergerak secepat kilat dan langsung mencapai anak tangga batu pertama. Ledakan. Dalam sekejap, Cukong merasakan energi emas yang kuat mengalir ke arahnya. Feng Xiantai terbentuk dari kondensasi 9 jenis atribut energi, emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, dan kegelapan. Jika Anda ingin mencapai puncak Feng Xiantai, Anda harus mengalami pembersihan 9 jenis energi. Mendengus. Cukong mendengus dingin, dan segera menyatukan ki dan badannya menjadi satu, menghancurkan energi emas yang datang. Dia kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan teknik perjalanan naga ribuan mil dan memanjat ke atas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Meskipun keempat orang termasuk Master Pavilion Pedang dan Master Sekte Lingyun telah naik ke bagian kedua Feng Xiantai. Namun semakin tinggi Anda mendaki, semakin kuat dampak energinya, dan semakin lambat kecepatan pendakian Anda. Selain itu, badan fisik yang kuat memiliki keuntungan tertentu saat naik ke platform abadi. Dengan bantuan Long Yuanli, Cukong memanjat dengan sangat cepat. Jarak antara dia dan keempat orang termasuk Master Pavilion Pedang dan Master Sekte Lingyun semakin pendek dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Ketika Master Pavilion Pedang, Master Sekte Lingyun dan keempat orang lainnya telah menaiki lebih dari 70 anak tangga, Cukong baru saja melangkah ke anak tangga pertama. Ketika mereka menaiki anak tangga ke-80, Cukong telah mencapai anak tangga ke-40. Ketika mereka menaiki anak tangga ke-90, Cukong telah mencapai anak tangga ke-70. Ketika mereka menaiki anak tangga ke-93, Cukong telah mencapai anak tangga ke-80. Sial, bagaimana orang ini bisa memanjat secepat itu? Seru seseorang. Badannya sangat kuat, yang memberinya keuntungan besar saat memanjat Ceiling Immortal Platform. Setelah langkah ke-80, dia akan menghadapi dampak energi gelap dan terang, dan kecepatan pendakiannya pasti akan sangat berkurang. Pada saat ini, Cukong yang melangkah ke anak tangga batu ke-80 merasakan ada energi dingin dan aneh yang menghampirinya. Itu adalah energi gelap. Energi gelap menembus permukaan badan dan langsung menyerang badan Cukong, mencoba mengikis daging, darah, dan meridiannya. Namun dipaksa keluar dari badan oleh Cukong. Meskipun energi atribut gelap sangat aneh, Cukong, yang telah berlatih seni naga leluhur, memiliki darah dan energi yang kuat di badannya, yang sama sekali tidak dapat terkikis oleh energi atribut gelap. Cukong mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengaktifkan seni naga leluhur. Meskipun kecepatan pendakiannya sedikit lebih lambat dari sebelumnya, kecepatannya masih jauh lebih cepat daripada keempat orang itu termasuk Master Pavilion Pedang dan Master Sekte Lingyun. Ketika kelima orang itu menaiki lebih dari 95 anak tangga, Cukong telah melewati derasnya energi gelap dan melangkah ke anak tangga ke-90. Ledakan. Energi yang sangat murni dengan kekuatan memurnikan tiba-tiba datang. Itu adalah atribut energi cahaya. Cukong menyipitkan matanya sedikit. Apakah ini atribut cahaya? Ini memang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya dia berhadapan dengan energi cahaya. Energi atribut gelap dapat merusak daging, darah, dan meridian seorang biksu, sedangkan energi atribut terang akan memurnikan kekuatan jiwa biksu dan langsung menyerang jiwanya. Jika seorang kultivator biasa menjumpai energi cahaya, tentu akan sangat sulit. Namun bagi Cukong, hal itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Karena alam jiwanya telah mencapai puncak tingkat ke-9 jiwa abadi. Melihat seluruh dunia peri, kekuatan jiwanya berada pada tingkat yang terbaik. Sedikit energi cahaya ini hanya seperti gelitik dan tidak bisa mengancamnya sama sekali. Saat berikutnya, Cukong mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan teknik pemurnian jiwa evolusi hebat. Kekuatan jiwa yang mengerikan melonjak keluar dan berubah menjadi perisai kekuatan jiwa di sekelilingnya untuk menahan dampak energi cahaya.
Di bawah tatapan tak percaya dari keempat orang termasuk Master Paviliun Pedang dan Master Sekte Lingyun, jarak antara Cukong dan mereka pun semakin mengecil. Setelah beberapa saat, Cukong melangkah ke anak tangga batu ke-95 dan menyusul orang kelima. Sesaat kemudian, Cukong melangkah ke tangga batu ke-96 dan menyusul orang keempat. Begitu saja, ketika para pemimpin Sekte Pedang dan Pedang serta Sekte Awan Roh melangkah ke anak tangga batu ke-100 dan mencapai puncak teras Fengxian, Cukong juga mencapai puncak. Mata pemimpin Sekte Lingyun dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka kalau kekuatan Cukong begitu dahsyat. Bahkan setelah tertinggal jauh di belakang mereka, dia mampu mengejar dan mencapai puncak di waktu yang sama dengan dia dan penguasa Paviliun Pedang. Dan di mata Master Paviliun Pedang, terpancar cahaya yang amat dingin. Dia merasakan ancaman yang mendalam dari Cukong. Jika bukan karena Master Sekte Lingyun yang mengawasinya dengan ketat, dia pasti ingin segera mengambil tindakan dan melenyapkan ancaman yang ditimbulkan oleh Cukong. Memangnya kenapa kalau kau bisa menyusulku? Aku pasti yang akan maju ke babak pertama pertarungan peringkat alam abadi. Master Paviliun Pedang dan Pedang mendengus dingin di dalam hatinya. Dia menghentakkan kaki kanannya, berubah menjadi bayangan sisa, dan menyerbu langsung menuju formasi mengejutkan di ujung paling kiri. Melihat ini, pemimpin Sekte Lingyun mengikutinya dari dekat. Cukong tidak terburu-buru untuk pergi. Dia melihat sekeliling dan melihat 5 formasi peri. Ini adalah ujian ketiga dari putaran pertama turnamen peringkat negeri dongeng. 5 formasi abadi, dari kiri ke kanan, adalah formasi kekuatan surgawi 9 lapisan, formasi kekuatan surgawi 8 lapisan, formasi kekuatan surgawi 7 lapisan, formasi kekuatan surgawi 6 lapisan, dan formasi kekuatan surgawi 5 lapisan. Di antara semuanya, Nine Layered Heavenly Power Array adalah array abadi tingkat atas tingkat 8 yang dibentuk oleh kondensasi 9 jenis energi atribut, emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, dan kegelapan. Kekuatannya sangat dahsyat. Bahkan seorang dewa abadi tingkat ke-7 yang kuat akan merasa sulit untuk keluar dari formasi kekuatan surgawi tingkat ke-9. Formasi kekuatan surgawi berlapis 8 merupakan formasi abadi yang terbentuk dengan memadatkan 8 jenis energi. Formasi kekuatan surgawi 7 lapisan adalah formasi abadi yang terbentuk dari kondensasi 7 jenis energi. Dan sebagainya. Jika seseorang ingin mengganti alam abadi kelima, seseorang harus melewati susunan kekuatan surgawi 9 lapisan dan meninggalkan informasi identitas seseorang di monumen abadi nomor 5 di belakang susunan tersebut. Master Paviliun Pedang pernah menerobos formasi kekuatan surgawi 9 lapis pada putaran pertama turnamen peringkat negeri dongeng sebelumnya dan memiliki pengalaman dalam menerobos formasi. Selain itu, ia juga secara khusus berlatih keterampilan abadi dan metode rahasia untuk melawan formasi kekuatan surgawi 9 lapisan. Jadi menurutnya, tidak peduli seberapa kuatnya Cukong, dia tidak akan pernah bisa lebih cepat darinya dalam menerobos formasi. Sayangnya, imajinasi selalu indah, tetapi kenyataan selalu kejam. Formasi kekuatan surgawi 9 lapisan memang sangat kuat, terutama energi terang dan gelap, yang merupakan ancaman besar bagi para kultivator biasa. Namun Cukong tidak hanya memiliki darah yang besar dan kekuatan jiwa yang kuat, dia juga seorang ahli formasi abadi tingkat rendah tingkat 9. Formasi kekuatan surgawi 9 lapisan sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Cukong melangkah keluar dari formasi kekuatan surgawi 9 lapisan. Dalam sekejap, angin dan awan berubah warna dan angin menderu kencang. Langit tertutup awan petir dan guntur bergemuruh. Di darat, kekuatan kelima elemen saling melengkapi, sungguh mengerikan. Yang paling penting adalah energi terang dan gelap masih memurnikan kekuatan jiwanya dan mengikis daging, darah, dan meridiannya. Mendengus. Cukong mendengus dingin dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Sambil menahan serangan 9 jenis energi, dia mencari kelemahan dalam formasi peri. Hanya butuh waktu 1/4 jam baginya untuk menemukan kekurangan pada keempat formasi, membuka celah pada formasi, dan keluar dari formasi kekuatan surgawi 9 lapis. Pada saat ini, Master Paviliun Pedang dan Master Sekte Lingyun masih berusaha sekuat tenaga untuk menerobos formasi tersebut. Cukong keluar dari susunan kekuatan surgawi 9 lapis, dan sebuah prasasti giok besar pun terlihat. Di atas prasasti batu giok itu, terukir kata 5, memancarkan pesona Tao yang amat misterius.
Monumen ini disebut Monumen Abadi nomor 5, yang melambangkan alam abadi kelima. Tablet abadi nomor 6 di belakang susunan kekuatan surgawi 8 lapis melambangkan alam abadi ke-6. Monumen abadi nomor 7 di belakang susunan kekuatan surgawi 7 lapis melambangkan alam abadi ke-7. Dan sebagainya. Peserta pertempuran perlu meninggalkan informasi identitas lengkap pada monumen abadi. Misalnya, Cukong akan meninggalkan 10 kata Cukong dari Sekte Tianxuan alam abadi ke-8 di monumen abadi nomor 5. Dan setiap tablet abadi hanya dapat berisi 5 nama orang yang tersisa di dalamnya. Orang pertama yang meninggalkan namanya dapat mengumpulkan 5 poin. Orang kelima yang meninggalkan namanya dapat mengumpulkan 1 poin. Setelah putaran pertama pertarungan peringkat negeri peri selesai, negeri peri akan membuat penilaian berdasarkan informasi identitas di monumen peri. Jika alam abadi ke-8 tempat Cukong berada mengumpulkan skor tertinggi di monumen abadi nomor 5, maka alam itu akan menjadi alam abadi ke-5 yang baru. Sebagai orang pertama yang meninggalkan namanya di monumen abadi nomor 5, Cukong akan bertanding di babak pertama pertarungan peringkat alam abadi dan memperoleh segel Dao Surgawi yang diberikan oleh Dao Surgawi alam abadi. Segel ini mengandung kekuatan surgawi yang kaya. Jika diabadikan di Sekte Tianxuan, Sekte Tianxuan akan mendapatkan dukungan surgawi di dunia abadi. Misalnya, meningkatkan konsentrasi energi abadi, mempercepat kultivasi, membuatnya lebih mudah menembus penghalang alam, dan sebagainya. Ini pula yang menjadi alasan mengapa Master Pavilion Pedang ingin berkompetisi pada putaran pertama turnamen peringkat negeri dongeng. Cukong tiba di monumen abadi nomor 5, menyatukan kedua jari tangan kanannya seperti pedang, dan melesatkan beberapa aura pedang tajam, ingin meninggalkan namanya di monumen abadi itu. Tetapi energi pedang ini tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Cukong mengangkat alisnya dan segera memutuskan bahwa untuk meninggalkan namanya di monumen abadi nomor 5, kekuatan tempurnya harus berada di atas level ke-7 awal dari Dewa Abadi. Cukong kemudian membentuk segel dengan tangannya dan melakukan sihir darah. Ledakan. Di bawah pengaruh teknik rahasia, darah dan energi di badannya melonjak hebat, dan momentumnya meningkat liar. Tingkat kultivasi Cukong secara paksa ditingkatkan dari tahap kelima akhir Dewa Abadi ke tahap ke-6 akhir Dewa Abadi. Dengan bantuan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang immortal tingkat ke-7 awal. Saat berikutnya, Cukong memanggil pedang langit naga dan menebaskan beberapa energi pedang ke arah monumen abadi nomor 5. Kata langsung ditinggalkan pada monumen abadi tersebut. Sudut mulut Cukong sedikit terangkat, dia mengayunkan pedang langit naga lagi, menebas ke arah monumen abadi nomor 5. Dalam sekejap mata, 9 karakter Cukong dari Sekte Tianxuan di alam abadi ke-8 muncul di prasasti abadi. Selama kata terakhir hak cipta terukir, Cukong akan mampu bersaing untuk putaran pertama pertempuran peringkat alam abadi. Pada saat ini, cahaya bilah pedang yang sangat tajam menerobos udara dari belakang Cukong, dengan sudut yang licik dan kecepatan secepat kilat. Cukong mengerutkan kening dan langsung menggunakan teknik naga berenang ribuan mil untuk menghindari cahaya pedang. Dia menoleh dan melihat sebuah sosok melesat keluar dari formasi kekuatan surgawi 9 lapisan, seluruh badannya mendidih karena niat membunuh. Itu adalah Master Pavilion Pedang. Pemimpin Pavilion Pedang menatap 9 kata di monumen abadi nomor 5, dan cahaya dingin melintas di matanya. Untungnya, dia tiba tepat waktu, jika tidak Cukong pasti sudah berhasil meninggalkan namanya. Wah, keberuntunganmu berakhir di sini. Aku akan mengantarmu sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Master Pavilion Pedang menghentakkan kaki kanannya, berubah menjadi bayangan, dan melesat ke arah Cukong. Dia memegang pedang abadi tingkat rendah kelas 9 di tangan kanannya dan pedang abadi tingkat rendah kelas 9 di tangan kirinya, dan seluruh badannya memancarkan niat pisau dan pedang yang mengerikan. Pavilion Pedang dan Bilah terkenal di dunia peri karena keterampilan pedang dan pisaunya. Sebagai jurumudi Pavilion Pedang dan Bilah dan orang terkuat di alam abadi kelima, Master Pavilion Pedang dan Bilah telah menguasai keterampilan unik Pavilion dan memiliki kemampuan untuk bertarung melawan lawan dari tingkat yang lebih tinggi. Cukong menatap Master Pavilion Pedang yang menyerang, matanya dipenuhi semangat juang, memegang pedang langit naga di tangannya, dan mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Dentang, 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 suara benturan logam yang memekakkan telinga terdengar. Setiap kali keduanya berbenturan, beberapa retakan ruang yang panjang dan tipis akan tertinggal di dalam kehampaan, yang mana sangat mengerikan.
Dalam sekejap mata, Cukong dan Master Pavilion Pedang telah bertarung beberapa ronde. Dengan bantuan Long Yuanli, Cukong memiliki sedikit keuntungan. Hal ini membuat wajah Master Pavilion Pedang menjadi sangat muram. Teknik pisau angin. Pemimpin Pavilion Pedang kemudian mengayunkan pedang abadi tingkat rendah tingkat 9 di tangannya dan menebas Cukong dengan kuat. Energi spiritual yang bersumber dari angin dari seluruh penjuru berkumpul dengan cepat, dan seketika mengembun menjadi 9 bilah angin raksasa, membentuk formasi bilah angin yang dahsyat, melepaskan kekuatan bilah yang mengerikan. Saat berikutnya, formasi pedang Fengli yang membawa hukum perantara langit dan bumi, hukum badai, menerobos udara dan menebas dengan ganas ke arah Cukong. Serangan ini cukup untuk mengalahkan seorang kultivator yang tingkatnya setara dengannya. Cukong menatap formasi pedang Fengli yang datang ke arahnya dengan sedikit rasa jijai di matanya, lalu dia langsung mengayunkan pedang Longtian dan menebasnya ke arahnya. 6 teknik pedang surgawi misterius. Ledakan. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna, angin dan awan bergulung kembali. 6 atribut berbeda dari energi abadi di sekitarnya, yaitu emas, kayu, air, api, tanah, dan angin, langsung terkuras habis dan langsung berubah menjadi 5 hantu pedang surgawi yang besar. Kemudian, kelima hantu pedang surgawi itu saling menarik, membentuk formasi 6 pedang surgawi yang mendalam. Dengan berkah dari 6 hukum perantara langit dan bumi yang berbeda, mereka menghantam formasi pisau Fengli. Ledakan. Kehampaan itu bergetar hebat, dan retakan-retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya di angkasa pun muncul. Meskipun formasi pedang Fengli sangat kuat, formasi pedang Liu Xuantian, yang diberkati oleh 6 hukum perantara langit dan bumi, bahkan lebih kuat. Setelah kebuntuan singkat, formasi pedang Fengli akhirnya dikalahkan dan dihancurkan oleh formasi pedang Liu Xuantian. Mendengus, Master Pavilion Pedang mengerang, dan jejak darah merah cerah mengalir dari sudut mulutnya. Dia mengabaikan luka-luka di badannya, mengayunkan pedang abadi tingkat rendah tingkat 9 di tangan kirinya, dan menebas Cukong lagi. Teknik pedang matahari terbakar. Energi spiritual agung yang dikaitkan dengan api berkumpul bersama, dan dalam sekejap pedang api besar terbentuk di langit. Panas yang menyengat membakar ruangan dengan suara berderak, melepaskan kekuatan pedang yang menakjubkan. Di bawah kekuatan penuh Master Pavilion Pedang, pedang api, yang membawa hukum perantara langit dan bumi, hukum api yang membara, menebas dengan ganas ke arah Cukong. Ini cukup kuat, sepadan dengan menggunakan 80% kekuatanku. Komentar Cukong ringan. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat pedang naga langit dan mengerahkan kekuatan abadi dan kekuatan fisik di badannya untuk menyuntikkannya ke dalam pedang. Ledakan. Langit dan bumi berguncang. Energi spiritual yang berwujud emas, kayu, air, api, tanah, angin dan guntur berkumpul bersama dengan liar seakan menerima panggilan memahtekkan. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan bayangan besar pedang ilahi bintang 7 mengembun dan berdiri di antara awan-awan, bagaikan pedang ilahi sungguhan, dengan kekuatan yang dapat mencapai langit. Cukong telah mengolah pedang langit naga 7 bintang hingga tingkat keberhasilan yang rendah. Ketika ia mengerahkan seluruh kekuatannya, ia dapat memadatkan 7 bayangan pedang ilahi 7 bintang sekaligus. Tetapi sekarang, dia hanya bisa memadatkan hantu pedang ilahi 7 bintang dan hanya menggunakan 80% kekuatannya. Saat pedang langit naga menebas, hantu pedang bintang 7 di langit, yang membawa 7 hukum perantara langit dan bumi, bertabrakan hebat dengan pedang api. Ledakan. Dampak energi yang mengerikan, bagaikan badai yang mengamuk, melanda ke segala arah. Hantu pedang ilahi bintang 7 memiliki keunggulan mutlak dan menghancurkan pedang ilahi dewa api inci demi inci. Engah. Master Pavilion Pedang merasakan rasa manis di tenggorokannya dan memuentehkan seteguk darah. Dia mengira bahwa dengan menggunakan teknik pedang matahari terbakar, bahkan jika dia tidak dapat membunuh Cukong, dia pasti dapat melukainya dengan pareh. Pada akhirnya, orang yang terluka pareh bukanlah Cukong, melainkan dirinya. Tidak heran Namong Hong memberikan syarat yang murah hati seperti itu, anak ini benar-benar terlalu jahat. Mata Master Pavilion Pedang bersinar dengan cahaya dingin. Penjahat yang tiada tara seperti itu tidak boleh tersinggung, atau jika tersinggung, ia harus dibunuh. Jika tidak, akibatnya akan mengerikan. Wah, kau seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena memaksaku menggunakan serangan terkuatku, kata Master Pavilion Pedang dengan suara dingin.
Dia mengangkat pedang abadi dan pisau abadi di tangannya, membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darahnya sendiri, mewarnai keduanya menjadi merah. Kemudian, dia dengan gila-gilaan menyuntikkan kekuatan abadi dalam badannya ke dalam pedang abadi dan pisau abadi, mengunci pandangannya pada Cukong, dan menebasnya dengan seluruh kekuatannya. Teknik pedang angin dan api. Ledakan. Energi spiritual yang berunsur angin dan api berkumpul dari segala arah dan langsung berubah menjadi pedang dewa angin besar dan pedang dewa api besar. Segera setelah itu, pedang dewa angin dan pedang dewa api bergabung menjadi satu, berubah menjadi pedang angin dan api, melepaskan kekuatan pedang dan pedang yang tak tertandingi. Pedang angin dan api juga diberkati dengan hukum perantara langit dan bumi, hukum badai dan hukum api yang membara. Seperti kata pepatah, angin membantu api, dan api membantu angin. Keduanya saling melengkapi, meningkatkan kekuatan pedang angin dan api beberapa kali lipat. Pergilah ke neraka, Cukong. Master Pavilion Pedang mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan pedang angin dan api, menghancurkan kehampaan dan menebas dengan ganas ke arah Cukong. Dengan satu serangan ini, dia dapat melukai seorang dewa abadi yang kuat di akhir level ke-7. Menurutnya, tidak mungkin Cukong bisa memblokir serangan ini. Seperti yang diharapkan darimu, kau adalah yang terkuat di alam abadi kelima. Kau memang cukup mampu, tapi kau tidak cukup kuat untuk membunuhku, kata Cukong. Dia terlihat menggenggam erat pedang naga langit, mengeluarkan kekuatan abadi dan kekuatan fisik dalam badannya hingga batas ekstrim, serta menyuntikkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang tersebut. Ledakan. Saat Cukong mengerahkan segenap kekuatannya untuk melancarkan pedang bintang 7, energi spiritual atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur dalam radius 10.000 meter langsung terkuras. Dalam sekejap, langit menjadi gelap, dan 7 hantu pedang besar mengembun dan muncul, berdiri di awan, memancarkan kekuatan pedang yang menembus langit dan bumi. Kekosongan di sekitarnya tidak mampu menahan kekuatan mengerikan ini, bergetar hebat, dan retakan spasial yang panjang dan tipis yang tak terhitung jumlahnya pun muncul. Dengan berkah dari 7 hukum perantara langit dan bumi, 7 permata pada 7 hantu pedang memancarkan lingkaran cahaya 7 warna yang mempesona. 7 atribut energi saling melengkapi, membuat kehampaan menjadi 7 warna, dan kekuatan yang mengerikan mengguncang bumi. Saat pedang naga langit menebas ke bawah, 7 bayangan pedang dewa, yang membawa kekuatan tak tertandingi, menebas dengan ganas ke arah pedang angin dan api. Ledakan. Dalam sekejap mata, 7 bayangan pedang dewa bertabrakan dengan pedang angin dan api di udara. Dunia awalnya sunyi, lalu meletus dengan ledakan yang mengerikan. Ruang dalam radius 100 meter langsung terpotiong, dan beberapa badai ruang angkasa menyapu, menciptakan pemandangan yang sangat mengerikan. Bagaimana ini mungkin? Master Pavilion Pedang membelalakan matanya dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Dalam persepsinya, pedang angin dan api sebenarnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan dapat dipotiong-potiong oleh 7 hantu pedang dewa kapan saja. Master Pavilion Pedang sekali lagi menyemburkan saripati darahnya sendiri, berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatan pedang angin dan api. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, akhir cerita sudah ditentukan. Retakan. Setelah beberapa saat, suara pecah terdengar. Pedang angin dan api hancur berkeping-keping, berubah menjadi cahaya bintang, dan menghilang di antara langit dan bumi. Ah! Master Pavilion Pedang berteriak, menyemburkan darah, dan terbanting ke kejauhan. Wajahnya sepucat kertas, seluruh badannya lemah, dan dia terluka parah. Master Pavilion Pedang tidak akan pernah menyangka bahwa kekuatan Cukong telah mencapai taraf demikian. Sekalipun dia mengeluarkan kekuatan bertarung terkuatnya, dia tetap bukan tandingan Cukong. Dia menggertakkan giginya dan berteriak ke arah kehampaan di belakangnya. Tuan Lingyun, Tuan Moyin, Pendeta Abadi Suyang, Pendeta Abadi Suri, selama kalian berempat membantuku membunuh bocah ini, Pavilion Pedangku bersedia menyerahkan posisi 4 kekuatan teratas dan menyerahkan kesempatan untuk bersaing memperebutkan ronde pertama pertarungan peringkat alam abadi. Selain itu, anak ini adalah orang yang ingin dibunuh oleh tetua keluarga Nangong, Nangong Hong. Setelah tugas ini selesai, aku akan memperkenalkanmu kepada tetua Nangong Hong. Tetua Nangong Hong akan memberimu hadiah yang besar. Keempat orang yang dipanggilnya adalah keempat peserta lainnya dari alam abadi kelima. Pemimpin Sekte Lingyun adalah juru mudi Sekte Lingyun,
kekuatan terbesar kedua di alam abadi kelima. Kultivasinya mirip dengan pemimpin pavilion Daujian, dan dia telah mencapai puncak tingkat ketujuh awal Dewa Abadi. Pemimpin Sekte Demon Yin adalah juru mudi dari kekuatan terbesar ketiga di alam abadi kelima, Sekte Demon Yin, dan kultivasinya telah mencapai tingkat ketujuh awal dari Dewa Abadi. Yang Mulia Abadi Suyang dan Yang Mulia Abadi Suri adalah saudara kembar, dan mereka adalah pemimpin Gunung Tiansu, kekuatan terbesar keempat di alam abadi kelima. Meskipun mereka berdua telah mencapai puncak alam keenam akhir dari alam abadi, namun pikiran mereka tetap terhubung dan saat mereka menggabungkan kekuatan mereka tidak lebih lemah daripada kekuatan Master Sekte Demon Yin. Saat Cukong sedang bertarung dengan Master Pavilion Pedang, mereka berempat berhasil menembus susunan kekuatan surgawi 9 lapis satu demi satu. Meskipun keempatnya tidak muncul, pertempuran antara Cukong dan Master Pavilion Pedang tadi begitu dahsyat hingga memengaruhi area di sekitarnya. Master Pavilion Pedang merasakan kehadiran mereka, jadi ia meminta bantuan. Mendengar perkataan Master Pavilion Pedang dan Bilah, Master Sekte Mo Yin, Yang Mulia Abadi Suri, dan Yang Mulia Abadi Su yang mendapat sebuah ide dan berjalan keluar dari kehampaan dan datang ke sisi Master Pavilion Pedang dan Bilah. Entah itu posisi sebagai pemimpin empat kekuatan teratas di alam abadi kelima, kesempatan bersaing memperebutkan peringkat alam abadi putaran pertama, atau hadiah besar yang didapat Namong Hong, itu semua cukup membuat mereka bertiga bersemangat. Selain itu, menurut pendapat ketiga orang itu, Cukong yang baru saja mengalami pertempuran hebat, pasti akan berada dalam kondisi menurun dan kekuatan tempurnya akan turun. Jika mereka bertiga bergabung dengan Master Pavilion Pedang, mereka pasti dapat membunuhnya dengan mudah. Master Sekte Lingyun tidak muncul, yang berarti dia menolak untuk bergabung dengan Master Pavilion Pedang. Tunggu saja sampai kita berurusan dengan Cukong, baru kita berurusan denganmu. Master Pavilion Pedang mendengus dalam hatinya. Dia menoleh ke arah Master Sekte Demon Yin, Dewa Matahari Terbit, dan Dewa Matahari Terbit dan berkata, serang dengan seluruh kekuatanmu, jangan beri anak ini kesempatan untuk kabur. Ketiganya mengangguk. Mereka tentu saja mengerti bahwa seekor singa pun akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan seekor kelinci. Saat berikutnya, mereka bertiga mengeluarkan jurus mereka sekuat tenaga dan melancarkan serangan terkuat. Tombak Iblis Yin, Teknik Pedang Tiansu, Semburat Sinar Matahari. Pemimpin Pavilion Pedang melemparkan ramuan penyembuh ke dalam mulutnya, menahan luka-luka di badannya, dan sekali lagi menggunakan teknik pedang angin dan api. Dalam sekejap mata, 4 keterampilan abadi yang kuat mengembun dan muncul, membawa kekuatan ilahi yang mencengangkan, menghancurkan kehampaan, dan menghantam Cukong dengan keras, berniat untuk membunuhnya sepenuhnya. Melihat ini, Cukong menggelengkan kepalanya pelan. Jika itu kehendak dewa, kamu bisa bertahan hidup, tetapi jika itu kehendakmu sendiri, kamu tidak akan bisa bertahan hidup. Dengan ranah jiwanya, dia telah merasakan aura keempat pemimpin Sekte Lingyun. Namun dia mengabaikannya. Akibatnya, pemimpin Sekte Mo Yin, Immortal Rising Sun, dan Immortal Rising Sun bertekad mencari kematian, jadi dia tidak dapat disalahkan. Permaisuri, tolong pinjamkan aku sedikit kekuatan. Teriak Cukong dalam hatinya. Tidak ada harta rahasia yang dapat digunakan di medan perang negeri dongeng. Namun meminjam kekuatan permaisuri kekacauan tidak berarti menggunakan harta rahasia. Selain itu, Ratu Kekacauan merupakan makhluk terkuat dari alam dewa. Kekuatannya pada dasarnya telah melampaui batas negeri dongeng dan tidak dapat dibatasi oleh aturan medan perang negeri dongeng. Saat kata-kata itu terucap, sebuah kekuatan yang tak tertandingi tiba-tiba meletus dari benak Cukong. Mendengus, Cukong menggertakkan giginya dan mengeluarkan erangan teredam. Saat jejak kekuatan dari Ratu Kekacauan turun padanya, badannya berada di bawah tekanan luar biasa, dan darah mulai mengalir dari ketujuh lubangnya. Di tengah rasa sakit yang amat sangat, tingkat kultivasi Cukong langsung meroket, dan dia terpaksa bangkit lagi dari tingkat ke-6 akhir Dewa Abadi ke tingkat ke-7 akhir Dewa Abadi. Seluruh badannya memancarkan kekuatan yang mengerikan. Dengan bantuan kekuatan fisik, kekuatan tempur Cukong hampir menyamai seorang dewa tingkat 8 awal. Keempat Master Pavilion Pedang merasakan aura Cukong dan raut wajah mereka berubah drastis. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Saya belum pernah melihat orang yang bisa secara paksa melakukan metode rahasia untuk meningkatkan kultivasinya lagi setelah melakukan metode rahasia untuk meningkatkan kultivasinya. Jadi,
Ini pasti palsu. Jangan terintimidasi oleh orang ini, tipuannya ini jelas tipuan. Ya, itu pasti tipuan. Meskipun keempat Master Paviliun Pedang berkata mereka tidak mempercayainya, mereka semua mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan keterampilan sihir mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, akhir cerita sudah ditentukan. Cukong terlihat memegang pedang naga langit dengan erat di kedua tangannya, mengangkatnya di atas kepalanya, dan menyuntikkan seluruh kekuatan abadi dan kekuatan fisiknya ke dalam pedang itu. Ledakan. Energi abadi dari atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur di separuh medan perang negeri dongeng itu tertarik oleh Cukong. Pemandangan itu sangat mengerikan. Langit yang awalnya cerah meredup dalam sekejap, dan 7 hantu besar pedang ilahi bintang 7 mengembun keluar, memancarkan kekuatan pedang yang menembus langit dan bumi. Dengan berkah 7 hukum perantara langit dan bumi, 7 hantu pedang ilahi bintang 7, yang membawa kekuatan ilahi yang tak tertandingi, menghancurkan kehampaan dan menebas dengan ganas keterampilan abadi yang ditunjukkan oleh 4 penguasa paviliun pedang dan bilah. Ledakan. Dalam sekejap mata, 7 bayangan pedang dewa dan 4 keterampilan magis bertabrakan di udara. Dalam jarak 1000 meter, ruang itu hancur dan puluhan retakan ruang muncul. Bahkan formasi kekuatan surgawi 9 lapisan pun terpengaruh, berguncang hebat dan hampir hancur. Pemimpin Sekte Lingyun yang bersembunyi di kehampaan langsung terhempas oleh sisa-sisa energi itu, wajahnya penuh dengan kengerian. Jika bukan karena kekuatannya yang luar biasa, dampak energi ini saja sudah cukup untuk membunuhnya. Meskipun Master Paviliun Pedang, Master Sekte Yin Iblis, Master Abadi Matahari Terbit, dan Master Abadi Matahari Terbit telah berusaha sekuat tenaga. Tetapi bahkan seorang Dewa Abadi tingkat 8 menengah akan kesulitan menahan serangan Cukong, apalagi mereka berempat. Di bawah tatapan ngeri keempat orang itu, 7 hantu pedang dewa menghancurkan 4 keterampilan abadi menjadi berkeping-keping dengan kekuatan yang menghancurkan, dan kemudian menghantam keempat orang itu dengan kekuatan yang tidak berkurang. Aduh, 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 aduh. 4 kali ratapan yang amat menyedihkan terdengar. Master Paviliun Pedang, Master Sekte Yin Iblis, Master Abadi Matahari Terbit, dan Master Abadi Matahari Terbit semuanya menyemburkan kolom darah pada saat yang sama, dan badan mereka jatuh dengan berat ke kejauhan seperti layang-layang yang talinya putus. Master Paviliun Pedang yang sudah terluka parah, tak kuasa menahan serangan hantu pedang sakti itu dan meninggal seketika. 3 orang yang tersisa tergeletak di genangan darah, tulang dan otot mereka patah, dan napas mereka sangat lemah. Meski mereka tidak mati, mereka baru saja menghembuskan nafas terakhirnya. Tuan Muda Chu, tolong ampuni nyaweku. Aku bersedia memberikan semua kekayaanku dan mengakuimu sebagai tuanku. Aku mohon padamu untuk mengasihaniku dan mengasihani nyaweku. Pemimpin Sekte Moyin gemetar dan memohon belas kasihan dengan rendah hati. Immortal Rising Sun dan Immortal Rising yang juga dengan cepat memohon belas kasihan. Aku, Tian Sushan, bersedia tunduk pada Master Chu. Kami saudara-saudara benar-benar terpesona oleh Master Paviliun Pedang tadi. Tolong beri kami kesempatan untuk bertahan hidup. Cukong menatap ketiga orang yang sangat rendah hati itu, wajahnya tidak menunjukkan emosi sama sekali. Tidak ada penyesalan di dunia ini. Setiap orang harus membayar harga atas tindakannya. Karena Master Sekte Moyin, Master Abadi Suri, dan Master Abadi Su yang telah memilih untuk bergabung dengan Master Paviliun Pedang dan Bilah, mereka harus bersiap untuk dibunuh. Cukong tidak memberi kesempatan kepada ketiga pria itu untuk memohon belas kasihan. Dia langsung mengayunkan pedang langit naga, menebas 3 aura pedang tajam yang menyapu leher mereka. Saat berikutnya, ketiga pria itu dipenggal dan bertemu dengan Master Paviliun Pedang di dunia bawah. Sejauh ini, 4 dari 5 kontestan dari negeri dongeng kelima telah meninggal. Satu-satunya yang tersisa adalah pemimpin Sekte Lingyun di kejauhan. Hah! Cukong menghembuskan napas busiuk, auranya langsung turun dan wajahnya pun pucat. Saat kekuatan yang dipinjamkan kepadanya oleh permaisuri kekacauan menghilang dan teknik Dewa Darah diangkat, tingkat kultivasinya turun kembali ke akhir tingkat kelima dari Dewa Abadi. Tak hanya badannya yang terluka parah, bahkan muncul 2 retakan pada fondasinya. Kali ini cedera mendasarnya lebih serius dari sebelumnya. Tidak hanya butuh waktu lama untuk pulih, tetapi juga memerlukan konsumsi khasiat alam yang istimewa. Cukong tidak terburu-buru untuk pulih dari luka-lukaannya.
Sebaliknya, dia menoleh dan menatap Master Sekte Ling Yun di kejauhan, dan berkata dengan tenang. Apakah kamu siap untuk mengambil tindakan? Atau mundur? Cukong kini terluka parah dan efektivitas tempurnya menurun. Bagi mereka yang tertarik, ini saat yang tepat untuk bertindak. Pemimpin Sekte Ling Yun berkata dengan suara yang dalam. Meskipun aku bukan seorang pria sejati, aku memiliki prinsip sendiri dalam melakukan sesuatu. Kekuatanku sama dengan pemimpin pavilion Daujian. Kau dapat membunuh 4 dari mereka, jadi kekuatanmu secara alami jauh lebih unggul dariku. Kesempatan untuk memenangkan putaran pertama turnamen peringkat alam abadi tahun ini adalah milikmu. Aku harap aku akan memiliki kesempatan untuk bersaing denganmu di masa depan. Setelah mengatakan ini, pemimpin Sekte Ling Yun berbalik dan pergi. Sudah menjadi kesimpulan yang pasti bahwa alam abadi ke-8 akan menggantikan alam abadi ke-5. Dia hanya dapat menerobos formasi kekuatan surgawi ke-8, meninggalkan namanya di monumen abadi nomor 6, dan mempertahankan peringkatnya di alam abadi ke-6. Melihat kepergian Master Sekte Ling Yun, Cukong mengangguk pelan. Meski sekarang dia terluka parah, dia bukannya tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Tahukah kamu, alam jiwanya telah mencapai puncak tingkat ke-9 jiwa abadi. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya dan mengeluarkan formasi pedang penghancur jiwa, dia pasti bisa membunuh pemimpin Sekte Ling Yun. Pilihan yang dibuat oleh pemimpin Sekte Ling Yun menyelamatkan hidupnya. Setelah pemimpin Sekte Ling Yun pergi, Cukong mengaktifkan kekuatan jiwanya, membangun diagram formasi peri, dan mendirikan formasi peri anti mata-mata di sekelilingnya. Cedera yang dialaminya terlalu parah dan ia harus pulih sesegera mungkin. Cukong melangkah ke formasi abadi anti mata-mata, dan dengan satu pikiran, dia langsung memasuki lantai 6 pagoda. Kemudian dia melemparkan ramuan penyembuh ke dalam mulutnya dan mulai menyembuhkan luka-lukaannya dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap mata, lebih dari 5 bulan telah berlalu. Dengan bantuan ramuan penyembuh, luka Cukong telah pulih hingga 90%. Kecuali fondasi yang rusak, semua cedera internal dan eksternal lainnya telah pulih dan tidak akan memengaruhi pertempuran. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke medan perang negeri dongeng. Pada saat ini, baru 1 jam berlalu di dunia luar. Cukong membentuk segel dengan tangannya dan mengeluarkan seni darah ilahi, meningkatkan kultivasinya ke tingkat ke-6 akhir dari Dewa Abadi. Dengan bantuan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang Dewa Abadi yang kuat di awal level ke-7. Cukong memanggil pedang naga langit dan menebaskan beberapa energi pedang ke arah monumen abadi nomor 5. Dalam sekejap mata, kata ke-10 terukir pada monumen abadi. Pada titik ini, informasi identitas lengkap Cukong telah ditinggalkan di monumen abadi nomor 5. Dia adalah orang pertama yang meninggalkan namanya di monumen abadi nomor 5. Berdasarkan aturan, dia akan bertanding di ronde pertama pertarungan peringkat alam abadi. Berdengung, monumen abadi nomor 5 bergetar sedikit, dan kekuatan misterius surga terpancar darinya, menghasilkan proyeksi besar di atas platform penyegelan abadi. Itu adalah proyeksi raksasa monumen abadi nomor 5. Cukong dari Sekte Tianxuan, alam abadi ke-8. 10 karakter besar muncul pada proyeksi raksasa, dan setiap orang yang tiba di Fengxiantai melihat pemandangan ini. Semua orang tahu betul apa artinya ini. Ya dewa, orang yang menantang di babak pertama turnamen peringkat alam abadi ini sebenarnya berasal dari alam abadi ke-8. Saya tidak sedang bermimpi. Mungkinkah negeri dongeng ke-8 akan menggantikan negeri dongeng ke-5? Ini terlalu gila. Semua orang berseru. Li Changhai dan Nangong Yan, yang baru saja mencapai puncak Fengxiantai, memandang proyeksi raksasa di langit dengan kegembiraan di wajah mereka. Cukong berhasil. Dia benar-benar mengalahkan Master Pavilion Pedang dan yang lainnya dan meninggalkan namanya di monumen abadi nomor 5. Selama Cukong dapat mempertahankan keunggulannya, alam abadi ke-8 milikku mungkin benar-benar dapat menggantikan alam abadi ke-5. Jika Li Changhai dan Nangong Yan tahu bahwa Cukong tidak mengalahkan Master Pavilion Pedang dan yang lainnya, tetapi langsung membunuh mereka, hanya Master Sekte Ling Yun yang akan mundur atas inisiatifnya sendiri. Saya mungkin pingsan karena kegembiraan. Pemimpin Pavilion Guiyuan dan pemimpin Sekte Bajian, yang masih berusaha keras mendaki Fengxiantai, saling berpandangan, dengan sedikit kepahitan di wajah mereka. Keduanya langsung menyerah memanjat. Dengan kekuatan mereka,
masih ada peluang mereka dapat menerobos susunan kekuatan surgawi ke-7 dan meninggalkan nama mereka di Monumen Abadi nomor 7. Namun, sama sekali tidak ada harapan untuk menembus formasi kekuatan surgawi ke-8 atau formasi kekuatan surgawi ke-9. Setelah putaran pertama pertarungan peringkat negeri dongeng ini, terlepas dari apakah negeri dongeng ke-8 dapat menggantikan negeri dongeng ke-5, Sekte Tianxuan akan menjadi penguasa tunggal negeri dongeng ini. Paviliun Guiyuan dan Sekte Bajian tidak akan pernah mampu mengejar Sekte Tianxuan lagi. Aduh, seandainya saja Paviliun Guiyuanku dapat menerima Cukong saat itu. Sekte Tianxuan sungguh beruntung. Master Paviliun Guiyuan dan Master Sekte Bajian memandang Li Changhai dengan rasa iri dan cemburu. Di depan Monumen Abadi nomor 5, Cukong melambaikan tangannya dan mengambil cincin penyimpanan milik Master Paviliun Pedang, Master Sekte Yin Iblis, Master Abadi Matahari Terbit, dan Master Abadi Matahari Terbit. Kemudian dia mengerahkan kekuatan jiwanya dan menyelidiki cincin penyimpanan keempat orang itu. Sesaat kemudian, senyum puas muncul di bibirnya. Keempat penguasa Paviliun Pedang dan Bilah tidak hanya kuat, tetapi juga merupakan juru mudi 3 kekuatan teratas di alam abadi ke-5, yang memiliki kekuatan luar biasa. Cincin penyimpanan keempat orang itu dipenuhi dengan gunungan batu abadi berkualitas tinggi, serta sejumlah besar pil abadi, artefak abadi, mantra abadi, keterampilan abadi, serta harta berharga dari surga dan bumi. Nilai totalnya melebihi 30 juta batu abadi berkualitas tinggi. Kekayaan Cukong saat ini dianggap sebagai orang kaya bahkan di alam abadi kedua tempat keluarga Nangong berada. Selain berbagai harta karun, yang paling membuat Cukong gembira adalah 2 keping pecahan perunggu. Cukong membalikkan tangannya dan mengeluarkan 2 pecahan perunggu dari cincin penyimpanan. Kedua pecahan itu memiliki asal yang sama dengan pecahan perunggu yang telah disatukannya di tangannya. Cukong mengeluarkan pecahan perunggu dan meletakkannya di samping 2 pecahan perunggu lainnya. Saat berikutnya, ketiganya memancarkan lingkaran cahaya biru samar dan kemudian bergabung. Saat ini, 3/5 dari pecahan perunggu telah disatukan. Cukong memperkirakan akan membutuhkan sekitar 5 atau 6 pecahan perunggu lagi untuk menyatukannya sepenuhnya. Cukong menyingkirkan senjata perunggu yang rusiak, lalu duduk bersila di depan Monumen Abadi nomor 5, menunggu dengan sabar hingga ronde pertama pertarungan peringkat berakhir. Suatu hari kemudian, fenomena aneh muncul di langit dan bumi, dan babak pertama pertarungan peringkat negeri dongeng resmi berakhir. 5 tablet abadi bergetar pada saat yang sama, dan kekuatan misterius Dao Surgawi menyebar keluar, memproyeksikan 5 proyeksi besar di atas platform penyegelan abadi. Nama-nama pada 5 tablet abadi semuanya tercermin di langit. Semua orang memandang nama pada monumen itu dengan mata terbelalak karena terkejut. Semua orang pada awalnya mengira bahwa Cukong hanya sementara berada di depan Master Paviliun Pedang dan yang lainnya. Apakah alam abadi ke-8 dapat menggantikan alam abadi ke-5 masih belum diketahui. Selama kontestan dari alam abadi ke-5 meninggalkan nama mereka di alam abadi ke-5 dan mengumpulkan lebih banyak poin daripada Cukong, mereka dapat mempertahankan peringkat mereka. Hasilnya, hingga putaran pertama pertarungan peringkat alam abadi resmi berakhir, Cukong tetap menjadi satu-satunya yang namanya tertinggal di Monumen Abadi nomor 5. Semua orang buru-buru melihat ke arah 4 tablet abadi lainnya dan melihat nama pemimpin Sekte Lingyun muncul di baris pertama tablet abadi nomor 6. Akan tetapi, nama-nama Master Paviliun Pedang, Master Sekte Yin Iblis, Master Abadi Matahari Terbit, dan Master Abadi Matahari Terbit tidak muncul. Artinya ada 4 orang yang terjatuh. Mungkinkah Cukong membunuh 4 orang Master Paviliun Pedang sendirian? Seseorang berseru. Bahkan jika keempat ahli Paviliun Pedang bergabung, bahkan seorang Immortal Venerable tingkat ke-7 akhir tidak akan menjadi lawan mereka. Mungkinkah kekuatan tempur Cukong telah mencapai Immortal Venerable tingkat 8 awal atau lebih tinggi? Ya dewa, kali ini akhirnya aku membuka mataku. Li Changhai dan Nangong Yan menatap proyeksi di langit dan menari dengan penuh semangat. Mampu menerima Cukong sebagai muridnya merupakan keberuntungan terbesar dalam hidup mereka. Pada saat yang sama, kekuatan jalan surgawi dunia abadi muncul, dan nama 5 tablet abadi tercermin di langit alam abadi ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9. Para kultivator dari 5 dunia peri utama semuanya melihat peringkatnya. Para kultivator dari alam abadi ke-8 awalnya tidak percaya, namun kemudian mereka bersorak. Semua orang berteriak bahwa Tuan Muda Cu Perkasa,
dan suara mereka mengguncang bumi serta bergema di seluruh alam semesta. Para kultivator dari alam abadi kelima tampak putus asa. Mulai sekarang, peringkat mereka akan menjadi negeri dongeng ke-6. Lingkungan budidaya dan sumber daya akan melemah karenanya. Namun yang terburuk bukanlah negeri dongeng kelima, melainkan negeri dongeng ke-6. Kelima orang termasuk Master Pavilion Jinyan dan Master Sekte Lei Guang mengepung Cukong dan semuanya terbunuh. Semua peserta dari alam abadi ke-6 musnah, tak seorang pun naik ke platform penyegelan abadi, dan tak seorang pun meninggalkan nama mereka di monumen abadi. Hal ini menyebabkan alam abadi ke-6 langsung menduduki peringkat terbawah dan menjadi alam abadi ke-9. Para kultivator alam abadi ke-6 mengumpat dengan keras, berharap mereka dapat merobohkan pavilion api emas, gerbang petir, sekte jahat surgawi, dan istana bayangan bulan. Ledakan. Ketika proyeksi di langit menghilang, kekuatan dunia abadi mulai beroperasi, dan alam abadi kelima hingga ke-9 mulai berubah secara dramatis. Alam abadi ke-8 tempat Cukong, Li Changhai, dan Namong Yan berada, menjadi alam abadi kelima yang baru. Intensitas energi peri langsung meningkat beberapa kali lipat. Banyak tempat yang dipenuhi harta karun, sehingga memunculkan peluang baru. Di kamar dagang Xian Yuan, Wu Jiang merasakan perubahan di sekelilingnya dan wajahnya penuh keheranan. Dia tahu bahwa Cukong adalah orang jahat, tetapi dia tidak menyangka bahwa Cukong akan begitu jahat. Dilihat dari nama-nama yang tertera pada monumen abadi, mudah ditebak bahwa Cukong sendirian telah membunuh penguasa pavilion pedang, penguasa sekte Yin Iblis, penguasa abadi matahari terbit, dan penguasa abadi matahari terbit. Rekor semacam itu sungguh menakjubkan bahkan di alam abadi kedua yang mana terdapat banyak sekali orang jenius. Bahkan Dongfang, Namong, Ximen dan Beitang, para jenius terkuat dari 4 keluarga teratas di dunia peri, tidak sebaik Cukong. Sepertinya tingkat kepentingan yang kita berikan kepada Cukong perlu ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Wu Jiang berkata dalam hati. Di negeri dongeng kedua, setelah keluarga Namong menerima hasil putaran pertama pertarungan peringkat negeri dongeng, kepala keluarga segera memanggil para tetua cabang utama untuk mengadakan pertemuan tetua klan guna membahas masalah Li Changhai dan Namong Yan. Jika sekte Tianxuan hanya memimpin alam abadi ke-8 untuk menggantikan alam abadi ke-7 atau alam abadi ke-6, tentu saja hal itu tidak akan membuat kepala keluarga Namong begitu memperhatikannya. Namun situasi saat ini adalah bahwa sekte Tianxuan memimpin alam abadi ke-8 untuk menggantikan alam abadi ke-5, dan Cukong juga memenangkan putaran pertama pertarungan peringkat alam abadi. Sebelum pertarungan peringkat negeri dongeng berikutnya dimulai, sekte Tianxuan akan mendominasi negeri dongeng ke-5. Selain itu, dengan berkah segel surga, sekte Tianxuan akan disukai oleh Dao Surgawi di dunia abadi dan memasuki periode perkembangan pesat. Sebagai pemimpin sekte Tianxuan dan guru Cukong, kepentingan Li Changhai segera meningkat lebih dari 10 kali lipat. Cabang tempat Namong Hong bernaung awalnya ingin melakukan sabotase. Tetapi dihadapkan dengan pencapaian Cukong, mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Pada akhirnya, setelah dilakukan pemungutan suara oleh para tetua klan, mereka tidak hanya setuju untuk membiarkan Namong Yan kembali ke keluarga, tetapi mereka juga berencana untuk mengadakan upacara kepulangan yang megah untuknya guna menunjukkan pentingnya keluarga Namong bagi Namong Yan dan Li Changhai. Namong Sue segera berangkat ke alam abadi ke-5 setelah peristiwa yang mengguncang bumi dan menyampaikan berita itu kepada Namong Yan dan Li Changhai. Di medan perang negeri dongeng, sebuah segel dengan lingkaran cahaya 9 warna jatuh ke tangan Cukong. Ini adalah segel surga, yang berisi kekuatan surgawi yang kaya. Menyematkannya di sekte Tianxuan dapat memungkinkan sekte Tianxuan mendapatkan dukungan surga di alam abadi. Dapat meningkatkan konsentrasi energi abadi, mempercepat kultivasi, mempermudah terobosan melewati rintangan alam, dan lain sebagainya. Saat segel surga turun, 5 alam abadi besar berubah dan babak pertama pertarungan peringkat alam abadi resmi berakhir. Suatu kekuatan misterius dari surga menyapu bersih, dan para petarung di platform penyegelan abadi seketika muncul di luar medan pertempuran alam abadi. Negeri dongeng ke-5 yang asli kini telah menjadi negeri dongeng ke-9. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua mengungkapkan emosi terdalam mereka. Pemimpin sekte Lingyun memandang Cukong dan dengan tulus mendoakannya. Saya berharap bahwa di babak kedua turnamen peringkat alam abadi dalam sebulan, Tuan Muda Chu dapat menciptakan keajaiban dan mencapai hasil yang lebih baik.
Dari pertarungan peringkat negeri dongeng pertama hingga saat ini, peringkat negeri dongeng kedua, ketiga, dan keempat tidak berubah. Tidak ada negeri dongeng yang mampu menggantikan mereka. Hasil terbaik dalam semua pertarungan peringkat negeri peri adalah mengganti negeri peri kelima. Tetapi setelah melihat raungan pertarungan Chu Hongyun, pemimpin sekte Lingyun merasa bahwa dia memiliki kesempatan untuk menciptakan keajaiban. Ya, kata Cukong dengan percaya diri. Mendengar hal itu, peserta yang lain mensibir dalam hati. Meskipun Cukong memenangkan ronde pertama dari pertarungan peringkat alam abadi, mereka tetap memandang rendah Cukong. Mereka semua percaya bahwa orang-orang kuat dari alam abadi kedua, ketiga, dan keempat tidak terkalahkan. Merasakan tatapan semua orang, bibir Cukong sedikit melengkung. Dia tidak membuka mulut untuk membantah. Karena fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Setelah putaran kedua turnamen peringkat negeri dongeng selesai, hasil akhirnya akan menamparkan wajah semua orang. Tuan, Nyonya, sudah waktunya kembali ke sekte. Cukong menoleh menatap Li Changhai dan Namong Yan dan berkata sambil tersenyum. Li Changhai mengangguk, mengeluarkan perahu peri raksasa dari cincin penyimpanannya, dan membawa Li Changhai dan Namong Yan kembali ke negeri dongeng kelima setelah perubahan yang mengguncang bumi. Beberapa jam kemudian, perahu abadi itu tiba di alam abadi kelima. Merasakan perubahan di alam abadi, Cukong dan dua orang lainnya menunjukkan ekspresi gembira. Saat perahu abadi memasuki alam abadi, berbagai kekuatan segera menerima berita tersebut dan bergegas ke sekte Tianxuan dengan hadiah berharga. Saat Cukong dan dua orang lainnya kembali ke sekte, sebuah suara yang sangat hormat terdengar di luar pintu. Paviliun Guiyuan mengucapkan selamat kepada Master Chu karena telah memenangkan putaran pertama turnamen peringkat domain abadi dan memimpin domain abadi ini untuk mengubah dunia dan menggantikan domain abadi kelima yang asli. Kami akan memberimu 1 juta keping batu abadi kelas atas dan 2 senjata abadi tingkat tinggi kelas 8. Puluhan sosok muncul di luar sekte Tianxuan. Pemimpinnya tidak lain adalah Master Paviliun Guiyuan. Dia dan pemimpin sekte Bajian berusaha sekuat tenaga untuk mengemudikan perahu abadi, dan akhirnya mengikuti Cukong dan dua orang lainnya dan tiba di sekte Tianxuan. Adapun para tetua Paviliun Guiyuan, mereka bergegas dari Paviliun Guiyuan setelah menerima pesannya. Saat suara Master Paviliun Guiyuan selesai, suara Master Sekte Bajian pun terdengar. Bajianmen mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Chu atas kemenangannya di babak pertama turnamen peringkat alam abadi. Kami akan memberinya 1 juta batu abadi berkualitas tinggi, 5 obat abadi tingkat 9, dan 5 material abadi tingkat 9. Pemimpin Sekte Bajian juga membawa para tetua Sekte Bajian dan berdiri dengan hormat di luar Sekte Tianxuan. Pada saat ini, kecuali Paviliun Guiyuan dan Gerbang Bajian, semua kekuatan kelas 1 di negeri dongeng telah berkumpul di luar gerbang. Semua pemimpin klan utama dan kepala suku datang untuk memberi ucapan selamat dengan hadiah berharga. Sekte Suguguk mengirimkan 300.000 batu abadi tingkat tinggi dan senjata abadi menengah tingkat 8 untuk mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Chu karena telah memenangkan putaran pertama turnamen peringkat alam abadi. Sekte Loyun mengirim 300.000 batu abadi berkualitas tinggi dan 1 set keterampilan abadi surgawi tingkat menengah. Paviliun Liu Feng mengirim 3 senjata abadi tingkat 8 yang rendah. Setelah beberapa waktu, nilai total hadiah yang diterima oleh Sekte Tianxuan melebihi 10 juta batu abadi berkualitas tinggi. Pada saat ini, sebuah suara yang kuat terdengar, penuh momentum. Kamar Dagang Xianyuan mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Chu dan memberinya 2 juta keping batu abadi tingkat tinggi, senjata abadi tingkat rendah tingkat 9, 10 obat abadi tingkat 9, dan 10 bahan abadi tingkat 9. Orang yang berbicara adalah Wu Jiang. Karena kontribusinya terhadap penemuan Cukong, dia telah ditunjuk sebagai Presiden Negeri Dongeng kelima dari Kamar Dagang Xianyuan oleh Kantor Pusat Kamar Dagang Xianyuan. Presiden asli dipindahkan kembali ke kantor pusat dan mengambil posisi penting karena kontribusi ini. Ketika semua pasukan mendengar hadiah yang dikirim Wu Jiang, mereka semua terkejut. Kamar Dagang Xianyuan memang merupakan kamar dagang terbesar di dunia peri. Kamar dagang ini memang kaya dan berkuasa. Tidak boleh ada kekuatan yang lebih berharga daripada hadiah yang dikirim oleh Kamar Dagang Xianyuan. Tentu saja tidak. Sebelum diskusi di antara orang banyak itu berakhir, sebuah suara halus tiba-tiba terdengar. Keluarga Namong memberi selamat kepada Cukong dengan memberinya 3 juta keping batu abadi tingkat atas,
2 senjata abadi tingkat rendah tingkat 9, dan seperangkat keterampilan abadi tingkat tinggi tingkat surgawi. Aku melihat sebuah perahu peri melaju kencang ke arahku dari angkasa yang jauh. Di atas perahu peri itu berdiri seorang wanita yang secantik peri dan memiliki temperamen yang halus. Dia adalah Namong Sue. Mendesis. Ketika semua kekuatan mendengar kata-kata Namong Sue, mereka semua tersentak dan tampak ngeri. Ternyata itu adalah keluarga Namong, salah satu dari 4 keluarga teratas di dunia peri. 3 juta batu abadi bermutu tinggi, 2 alat abadi tingkat 9 tingkat rendah, dan keterampilan abadi surgawi tingkat tinggi. Hanya keluarga Namong yang dapat memberikan hadiah yang begitu murah hati. Saya mendengar bahwa sesepuh agung Sekte Tianxuan, Namong Yan, lahir di keluarga Namong, tetapi tampaknya dia memiliki konflik dengan keluarga itu dan diusir dari keluarga. Sekarang, keluarga Namong mengucapkan selamat kepada Cukong di depan umum. Apakah ini berarti Namong Yan akan kembali ke keluarga Namong? Namong Yan juga menebak ini, badannya sedikit gemetar, dan ada antisipasi di matanya. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Namong Sue merasakan tatapan bibinya, mengangguk, dan mengumumkan dengan keras. Atas perintah kepala keluarga, mulai sekarang, Namong Yan akan kembali ke keluarga Namong. Setengah bulan kemudian, keluarga akan mengadakan upacara kepulangan yang megah dan mengundang semua kekuatan di alam abadi kedua untuk menyaksikannya. Bersambung.